Eh, Selamat sore Pak Efraim. Selamat sore Bu Aslia. Ya, bagaimana kabar Pak Efraim? Luar biasa baik. Kalau Bu Aslia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Efraim. Masih semangat ya Pak Efraim? Semangat sekali Bu. Semangat sekali ya. Iya. Iya, ini Pak Efraim. Saya dengar-dengar Pak Efraim katanya mau melakukan coachingnya. Betul sekali Bu, saya melakukan coaching dengan rekan saya. Bagaimana persiapannya Pak Efraim? Ya persiapannya sudah matang dan sudah bagus Bu. Oke. Nah, baik Pak Efraim. Jadi saya sebagai observer ya di sini hanya mau mengamati Pak Efraim untuk coaching ya, melakukan coaching. Jadi hal yang pertama yang saya akan tanyakan Pak Efraim, kompetensi apa yang ingin Pak Efraim kembangkan? Kalau kompetensi Bu, yang pertama itu saya harus kehadiran penuh saya harus mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu saya harus mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan mendengarkan rasa. Ada 3 Pak ya? Ada 3. Ada 3. Dari 3 kompetensi itu Pak Efraim, kira-kira yang Pak Efraim mau fokuskan yang mana? Yang saya fokuskan itu adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan rasa, seperti itu Bu. Apa kira-kira indikatornya Pak? Ya, indikator itu mendengarkan dengan aktif itu bagaimana saya bisa menggali potensi, kemudian nantinya coach itu saya dapat menemukan sendiri solusi yang paling tepat dari permasalahannya Bu. Begitu ya. Jadi tujuannya seperti itu tadi. Tujuannya? Iya. Oke. Jadi kalau begitu Pak Efraim, saya mohon izin tadi saya sudah pamit untuk mau mengobservasi ya, supervisi Pak Efraim ya. Silahkan Pak Efraim, saya mohon izin saya akan melihat suasana coachingnya ya Pak Efraim. Iya Bu. Iya. Jadi silahkan saya siap untuk menerang. Oke. Selamat sore Bu Danipa. Senang berjumpa dengan Bu Danipa hari ini. Ya, apa kabarnya Bu Danipa? Alhamdulillah baik Pak. Saya lihat akhir-akhir ini Bu Danipa ini nelpon saya, katanya ada masalah yang perlu disampaikan Bu Danipa. Iya betul Pak. Ini terkait dengan peran saya sebagai guru di sekolah Pak. Di sini saya merasa terbebani dengan tugas-tugas yang begitu banyak yang dibebankan kepada saya. Seperti itu. Beban tugas yang berat ya Bu ya. Kira-kira menurut Bu Danipa apa yang Ibu harapkan untuk hal ini? Yang saya harapkan itu Pak, bagaimana beban yang diamanahkan ke saya itu berkurang, karena di sini saya diberi amanah menjadi sudah menjadi ketua jurusan, diberi lagi tugas mengajar itu 45 jam, ditambah lagi sebagai pembina OSIS, belum lagi tugas saya sebagai calon guru penggerak. Wow, luar biasa. Iya. Tugas berat sekali Bu ya. Kalau misalnya melihat dari Ibu ini, kalau saya kasih skor Bu ya, dari 1 sampai 10 dengan beban hidup Ibu sekarang ini, kira-kira Ibu mau nilai berapa diri Ibu kira-kira ini? Kalau dari segi beban? Iya, dari segi beban ya. Luar biasa Pak. Berapa nilai kira-kira? 1 sampai 10 Ibu berada di posisi mana kira-kira Bu? Mungkin posisi 5 Bu ya. Aduh. Oke, kira-kira Bu Danipa kira-kira ada solusi apa yang kira-kira yang Ibu Danipa pikirkan masalah ini? Ini Pak, kalau untuk solusi mungkin solusi pertama, beban yang dipercayakan kepada saya dikurangi. Nah, itu saja. Yang kedua, mungkin beban yang dipercayakan kepada saya dibantu dengan teman-teman yang lain.
kalau bisa bawalah beberapa teman untuk membantu saya. Selain ya, oke, Bu. Selain teman, ada kayak metode lain yang ibu bisa lakukan untuk mengurangi beban ibu ini? Nah, ini juga yang menjadi permasalahan Kak, karena sebagai ketua jurusan sebenarnya saya sebisa mungkin saya sudah tidak berada di situ, tapi di sisi lain di tempat itu hanya saya yang potensinya ada di situ. Nah, mungkin solusinya carikan guru yang bisa berada di posisi saya Oh, itu. jadi Ya, ya bagaimana supaya ada yang bisa di posisi saya. kapan kira-kira itu ibu bisa, Eh, dengan langkah apa itu ibu bisa mencarikan kepada siapa ibu mau menyampaikan ini kira-kira? saya ingin menyampaikan kepada atasan bagaimana dia bisa eh, mengurangi beban saya dengan menghadirkan orang yang bisa menggantikan posisi saya itu Pak. Kapan kira-kira dilaksanakan? Kalau bisa ya ini kan semester awal. Iya. Nah, kalau bisa di ya minggu-minggu ini kalau bisa. Soalnya tugas-tugas di CGP juga menumpuk ini Pak. Seperti itu. Begitu ya. Oh ya, terus nasional ibu Danika sudah menyampaikan hal itu dan telah menemukan solusinya. Kemudian saya kasih ini, kira-kira ibu sudah dari tadi dan sebelum dan sesudah tadi, saya kasih kira-kira skornya lagi ya. Ibu sudah menyampaikan dari skor 1 sampai 10, harapan ibu ke depan kira-kira mau skornya berapa? Kalau bisa 7 atau 8. Wow, luar biasa. Oke, ya ibu, kira-kira dari sesi kita hari ini apa yang ibu sudah dapat? Bersyukur Pak, saya ketemu Bapak, berikan dorongan, mudah-mudahan harapan saya ini bisa tercapai, bisa didengarkan sama atasan. Bagaimana perasaan ibu sekarang? Lega, lega, karena yang saya pikirkan, unik-unik yang saya pikirkan itu akhirnya bisa keluar. Oke, luar biasa Bu. Saya berterima kasih. Ya, luar biasa Bu Danipa dengan hal itu. Saya senang boleh berjumpa dengan Ibu Danipa. Saya banyak belajar juga dengan Bu Danipa. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya Bu Danipa. Iya Pak, Ya, terima selamat. kasih Pak. Oke, baik Pak Efraim. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan khusus coachingnya. Sekarang saya tanya Pak Efraim, bagaimana perasaan Bapak setelah proses coaching? Oh, senang dan bahagia. Gitu ya. Nah, menurut Bapak tujuan atau kompetensi dari coachingnya tadi ini sudah tercapai ya? Ya Bu, aslinya karena saya sudah bisa membangun kemitraan bersama dengan Ibu Danipa. Saya bisa mendengarkan dengan aktif dan telah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Danipa. Nah ini Pak Efraim, tadi waktu saya amati dan mencatat bagian-bagian tertentu saat Bapak melakukan coaching dengan Danipa, ada beberapa catatan saya Pak Efraim. Di antaranya yang pertama itu adalah pendekatan atau proses obrolan antara Pak Efraim dengan Bu Danipa itu dilakukan dengan santai, ya, tidak grogi, ya, kemudian humoris juga. Namun walaupun ada humor diantaranya tadi saya lihat santai, tetapi fokus sama permasalahannya Bu Danipa ya. Kemudian yang kedua yaitu Pak Efraim juga itu tadi mendengarkan curhatnya Bu Danipa dengan baik, dengan tenang, itu ya. Kemudian yang ketiga itu saya perhatikan juga pada saat Bu Danipa menceritakan masalahnya, masalahnya Bapak juga merasakan kayak bagaimana ya, kayak Bapak merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Danipa juga gitu.
Dan yang paling penting yang saya lihat juga tadi itu Bu Danipa sudah menemukan solusi dari permasalahannya tadi, Iya. Pak. Nah sekarang Pak Efraim, kira-kira kedepannya kompetensi apa selanjutnya yang Bapak ingin membangun setelah proses coaching tadi? Kalau menurut saya, Bu, yang perlu saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kepada coaching, sehingga saya bisa si coaching itu merasa bersemangat dan Semangat lagi ya? ya lebih bersemangat lagi dan tidak bisa melepaskan keunik-uniknya. Ada juga teknik itu Bu, bisa kita yang saya bisa gunakan itu yaitu teknik stop. Teknik stop Ya, ya. betul sekali. Ada lagi Pak Efraim kira-kira? Cukup mungkin itu. Cukup ya. Oke, baik Pak Efraim, sangat saya juga sebagai supervisor termotivasi dengan apa yang kita lakukan. Jadi alhamdulillah proses observasi kita pada hari ini sudah selesai Pak Efraim. Ya, sukses selalu ya Pak Efraim. Oke, terima kasih Bu. Ya.